Halo sang pembelajar, coba deh Anda bayangin. Anda lagi jalan di lorong sebuah sekolah percontohan nih. Arsitekturnya simetris, catnya rapi banget. Terus murid-murid duduk tenang di kelas merhatiin guru. Kedengarannya kayak sekolah idaman banget ya. Benar, semuanya tuh mancarin aura kedisiplinan tingkat tinggi. Tapi, coba Anda jalan terus ke area belakang sekolahnya. Tepat di balik kantin. Dan tiba-tiba, wus, ilusi kedisiplinan itu hancur berantakan. Saya tahu arah pembicaraan ini. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di belakang sana. Iya banget. Anda dihadapin sama tumpukan karung plastik yang menggunung. Ada styrofoam sisa makanan bertebaran di mana-mana, bau busuk yang menyengat, lalat berkerumun, sampai cairan sisa makanan yang menggenang. Realitasnya teriaknya kacau balau. Skenario yang Anda sebutin barusan itu sebenarnya paradoks klasik loh. Terjadi di banyak banget institusi. Paradoks gimana tuh maksudnya? Ya, kita tuh sibuk ngajarin keteraturan di ruang kelas, tapi di saat yang sama kita biarin kekacauan operasional tumbuh subur di halaman belakang. Dan kekacauan fisik kayak gitu, itu nggak pernah cuma berdampak ke estetika aja. Itu nguras sumber daya besar-besaran. Nah, dan itulah alasan kenapa kita duduk di sini hari ini untuk sesi bedah tuntas kita. Buat Anda yang mendengarkan, hari ini adalah 4 Mei 2026. Kita baru aja dapat akses eksklusif, benar-benar eksklusif, ke sebuah draft dokumen presentasi internal. Dokumen yang baru akan dipaparkan besok pagi kan, tanggal 5 Mei 2026. Betul sekali. Di rapat pimpinan Yayasan Al-Hikmah Curug. Jadi misi penelusuran kita kali ini tuh bukan cuma ngebahas program kebersihan sekolah biasa. Kita bakal membedah gimana sebuah institusi yang sempat tercekik krisis sampah parah secara radikal ngerombak sistem mereka. Dan yang sangat menarik di sini adalah kalau kita analisis dokumen ini dari kacamata manajemen perubahan atau change management, apa yang dilakuin Al-Hikmah ini adalah studi kasus berlian soal ngebongkar kebiasaan yang udah berurat berakar. Mereka nggak cuma ngasih solusi kosmetik ya. Sama sekali nggak. Mereka memecahkan masalah ini langsung di tingkat molekulernya. Mereka ngubah krisis itu jadi cetak biru tata kelola lingkungan yang mereka kasih nama program Kurasaki dan ASRI. Oke, mari kita urai perlahan ya. Kita mulai dari skala krisisnya dulu nih. Karena ya Anda tahulah, sistem yang radikal itu biasanya lahir dari keputusasaan. Betul, krisis selalu jadi katalis yang kuat. Di dokumen ini disebutin kalau sebelum program ini ada, tumpukan sampah plastik sama styrofoam di sekolah itu bisa sampai berkarung-karung setiap harinya. Tong sampah selalu luber. Tapi yang paling bikin saya terbelalak tuh justru angka finansialnya. Oh iya, bagiannya itu emang cukup mengejutkan. Bayangin aja, yayasan harus merogoh kocek 1 juta rupiah setiap bulan murni cuma buat bayar petugas sampah luar. Terus, waktu kerja staf kebersihan sekolah nyaris habis cuma buat ngurusin limbah ini. Waktu yang sebenarnya bisa dipakai buat hal lain yang lebih produktif kan? Nah, iya. Dan belum selesai sampai di situ. Para penjual di kantin juga menjerit karena modal harian mereka habis tersedot buat beli kemasan sekali pakai kayak plastik dan styrofoam itu. Itu contoh klasik dari kebocoran finansial yang sering diabaikan. Kenapa? Karena udah terlanjur dianggap sebagai biaya operasional normal. Oh, jadi udah dimaklumin gitu aja ya? Iya. Penjual kantin nyiralasi plastik itu bagian dari pelayanan, padahal itu jelas-jelas menggerus margin keuntungan mereka. Terus sekolah juga ngira mempekerjakan staf cuma buat buang sampah itu keharusan. Padahal waktu stafnya bisa dipakai buat perawatan fasilitas yang lebih krusial. Ini kayak, nguras air dari kapal yang bocor, tapi kita nggak pernah nambah lubangnya sama sekali. Analogi yang sangat tepat. Percuma dikuras terus kalau airnya masuk lagi. Oke, jadi logikanya kan sekolah butuh cara buat ngilangin sampah ini. Biasanya nih, solusi standar birokrasi, kalau ada masalah sampah ya pasti beli tong sampah lebih banyak atau rekrut orang lebih banyak. Betul, itu respon reaktif yang paling umum. Tapi Yayasan Al-Hikmah ini ngelakuin manuver yang sama sekali beda lewat program Kurasaki, singkatan dari Kurangi Sampah Sekolah Kita. Target mereka gila sih, mereduksi sampah sampai 80%. Dan mereka nggak asal bikin target. Dokumen ini mencatat mereka mengadopsi Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008. Ini langkah untuk nambah lubang bocor yang Anda bilang tadi. Oh, yang mengubah paradigma kumpul angkut buang jadi sistem 3R di sumbernya itu ya?
Tepat sekali, mengurangi sampah langsung di sumbernya. Tapi bentar, ini ada bagian yang bikin saya cukup bingung. Tagline atau slogan program mereka ini bukan buanglah sampah pada tempatnya, tapi malah buanglah sampah dengan tempatnya. Nah, permainan kata yang brilian kan? Brilian sih, tapi tunggu dulu. Kalau kita secara harfiah mencabut tong sampah dari area sekolah, insting pertama anak remaja kan pasti bukan nyimpen sampah buat dibawa pulang ke rumah kan? Pasti mereka bakal cari jalan pintas. Jelas. Mereka bakal nyembunyiin bungkus jajan itu di laci atau main lempar aja ke semak-semak. Bukankah mencabut fasilitas tong sampah itu justru malah ngundang vandalisme lingkungan yang lebih parah? Secara instingtif, ketakutan Anda itu sangat beralasan. Itulah asumsi dasar kita soal perilaku manusia. Kalau nggak ada fasilitas, orang pasti melanggar. Tapi, disitulah letak kejeniusan dari pergeseran paradigma zero waste ini. Kejeniusan gimana? Kan malah bikin kotor di mana-mana kalau nggak diawasin. Gini, mengganti kata pada menjadi dengan itu bukan sekedar permainan semantik. Ketika sebuah institusi nyediain tong sampah yang banyak, institusi itu secara nggak langsung ngasih semacam izin ke warganya buat memproduksi sampah. Oh, wow. Jadi tong sampah itu kayak sebuah validasi ya? Betul banget. Tong sampah adalah bentuk validasi. Nah, dengan menghilangkan tong sampah, sekolah dengan sengaja menciptakan friksi ekstrim. Friksi ekstrim? Menarik. Maksudnya siswa dipersulit gitu? Iya, bayangin kalau ada siswa yang bawa bungkus plastik dari luar, karena nggak ada tong sampah, mereka terpaksa harus ngantongin sampah kotor itu seharian di saku seragam atau di tas mereka. Ya ampun, jadi sekolah memaksa mereka ngerasain ketidaknyamanan dari pilihan konsumsi mereka sendiri dong? Tepat sekali. Ketidaknyamanan itu memang sengaja diciptakan. Otak manusia itu kan sangat menghindari ketidaknyamanan. Benar, kita pasti cari yang gampang dan enak. Nah, setelah 1 atau 2 kali saku seragam mereka berminyak, atau tasnya bau karena bekas bungkus makanan, kalkulasi kognitif siswa ini bakal berubah otomatis. Esok harinya, mereka pasti bakal mikir 2 kali sebelum beli makanan berbungkus plastik. Masuk akal sih, tapi supaya friksi itu nggak berujung pada pemberontakan massal dari murid-murid, pasti harus ada alternatif yang disediain institusi dong. Jelas. Dan dokumen ini menyinggung soal vending kit. Ah, iya. Di sini disebutin setiap siswa wajib bawa tumbler dan kotak makan, atau mistir sendiri dari rumah. Tapi yang lebih esensial lagi nih, penjual kantin dilarang keras pakai plastik sekali pakai. Larangan absolut, tanpa pengecualian. Wah, kalau murid gak bawa piring, makanannya dituang langsung ke kotak makan siswa itu. Ini pasti ngubah total dinamika bisnis di kantin. Sangat mengubah. Kantin dipaksa beralih model bisnis. Dari yang awalnya bergantung banget sama kemasan murah yang merusak lingkungan, sekarang harus beralih ke sistem reuse atau guna ulang. Tapi balik lagi ke kekhawatiran saya tadi. Gimana cara mastiin anak-anak ini nggak nyembunyiin sampah di semak-semak? Guru kan nggak mungkin patroli terus. Nah, sekolah sangat sadar soal itu. Makanya mereka nggak pakai guru sebagai polisi sampah. Mereka membentuk Duta Kurasaki dan anggotanya adalah siswa itu sendiri. Oh, jadi sesama murid yang ngawasin. Betul, para duta ini melakukan semacam sidak bekal secara rutin saat jam istirahat. Wah, ini pakai peer pressure atau tekanan teman sebaya ya. Mekanisme psikologis yang cerdik banget. Sangat efektif kalau buat anak usia remaja. Iya kan, bagi seorang remaja usia sekolah menengah, kalau diomelin sama guru BK itu mungkin dianggap biasa aja. Malah kadang dianggap keren atau rebel sama kelompoknya. Seringnya malah jadi kebanggaan tersendiri buat mereka kan? Benar, tapi beda ceritanya kalau mereka diperiksa dan ditegur sama teman sekelasnya sendiri. Apalagi kalau yang negur itu kapten basket atau ketua kelas yang kebetulan bertugas jadi Duta Kurasaki. Itu pasti ngejatuhin mata uang sosial mereka banget. Anda menangkap inti dari manajemen perilakunya dengan sangat jeli. Rasa malu di depan teman sebaya itu jauh lebih menakutkan dan lebih efektif daripada sanksi administratif apapun dari sekolah. Penegakan aturan lewat peer pressure emang ampuh banget buat nurunin resistensi. Terus efeknya ke kantin gimana tuh setelah sistem ini jalan? Bagi pihak kantin, setelah mereka melewati fase shock di awal-awal, mereka tiba-tiba nyadar satu hal. Mereka nggak perlu lagi ngeluarin modal harian buat beli ribuan lembar plastik dan styrofoam. Oh iya, berarti margin keuntungan mereka justru perlahan naik dong karena biaya operasionalnya menyusut drastis. Tepat. Jadi pada akhirnya itu menguntungkan semua pihak secara finansial. Wah, jadi pendarahan dari krisis sampahnya udah dihentiin nih, kapalnya udah ditambal.
Tapi tentu aja, sebuah ruangan yang kebetulan kosong dari sampah itu nggak secara otomatis jadi lingkungan belajar yang optimal. Maksudnya gimana tuh? Iya, bayangin aja ruangannya nggak ada sampah, tapi udaranya pengap, suasananya suram, catnya kusam, tetap aja nggak nyaman buat belajar kan? Ah, betul sekali. Ruang kosong yang bersih itu baru tahap awal. Ekosistemnya belum hidup. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Dokumen ini beralih ke fase kedua, yaitu program ASR, singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Dan ini bukan sekedar inisiatif lokal loh. Kalau saya nggak salah baca, ini ada kaitannya dengan kebijakan nasional ya? Iya, draft ini menyebutkan kalau program ini adalah respon langsung atas instruksi Presiden RI bulan Februari 2026. Jadi skalanya besar. Mengingat hal itu, kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya, jika Kurasaki tadi itu adalah proses detoksifikasinya, maka ASR ini adalah program rehabilitasi dan pembentukan ototnya. Kayak rutinitas skincare sama olahraganya gitu ya setelah badannya didetoks? Hah, analogi yang sangat pas. Dan penggabungan keempat elemen A, S, R, dan I ini tuh nggak dilakukan secara acak. Semuanya saling mengunci satu sama lain, buat ngebangun ekosistem ideal. Mari kita perhatiin gimana elemen-elemen ini terhubung. Awalnya, waktu baca dokumen ini, saya lihat elemen aman. Dan saya mikir, oh ini paling urusan satpam di gerbang depan, atau masang CCTV di tiap sudut. Mayoritas orang pasti mikir ke arah keamanan fisik konvensional seperti itu. Kan? Tapi ternyata, aman di sini secara eksplisit merujuk pada pembebasan dari ancaman fisik, seperti kabel listrik yang semrawut, digabungin sama ancaman psikologis, yaitu bullying. Menggabungkan keamanan infrastruktur dengan keamanan emosional. Betul. Lalu, ini dikaitkan lagi dengan elemen resik. Salah satu aturannya adalah laci bersih. Jadi nggak boleh ada satupun barang atau bahkan debu di laci meja pas murid-murid pulang sekolah. Sangat ketat ya. Banget. Nah, bentar. Kalau kita bicara soal nyatuin keamanan psikologis kayak anti-bullying, sama hal fisik kayak laci meja yang bersih, ini rasanya kok identik banget sama broken windows theory atau teori jendela pecah di kriminologi perkotaan ya? Wow, itu observasi dan analogi yang sangat akurat. Ya, teori jendela pecah itu kan berpostulat bahwa tanda-tanda kecil dari ketidakteraturan, seperti satu jendela gedung yang pecah dan sengaja dibiarin tanpa perbaikan, itu bakal ngirim sinyal bawah sadar ke masyarakat sekitar. Sinyal bahwa aturan nggak berlaku di tempat itu. Persis, sinyal bahwa nggak ada yang peduli di sini. Akibatnya apa? Pelanggaran yang lebih besar dan tindak kriminalitas mulai bermunculan. Berarti, laci meja yang penuh sisa makanan berjamur atau kabel listrik yang menjuntai berantakan di sudut kelas, itu pada dasarnya adalah jendela pecah versi ruang kelas. Tepat, kekacauan fisik itu adalah inkubator paling subur bagi kekacauan perilaku. Masuk akal banget. Kalau seorang anak terbiasa melihat lingkungannya diabaikan, mereka secara nggak sadar bakal ngerasa kalau perilaku agresif mereka ke orang lain juga nggak akan diawasi atau dihukum. Makanya sekolah maksa ada rutinitas resik itu ya? Iya, melalui laci bersih dan juga ada yang namanya operasi semut. Ah, yang murid-murid disuruh mungut sampah 5-10 menit sebelum jam pelajaran pertama itu ya? Betul. Lewat rutinitas itu, sekolah sebenarnya lagi menanamkan ke alam bawah sadar siswa bahwa setiap detail di sini itu diperhatikan. Dan ketika keteraturan fisik itu terbentuk, tingkat agresivitas dan probabilitas terjadinya bullying menurun secara organik. Keamanan psikologis tercapai berkat disiplin fisik. Operasi semut sebelum jam belajar itu, jujur aja bagi sebagian orang, mungkin kedengarannya kayak buang-buang waktu akademis. Pasti ada orang tua yang mikir, anak saya ke sekolah buat belajar matematika, ngapain disuruh mungut daun kering? Nah, persis. Tapi kalau kita lihatnya dari sudut pandang conditioning perilaku, 10 menit itu adalah ritual transisi yang penting banget. Ritual transisi untuk menyamakan frekuensi ya? Iya, anak-anak kan datang dari berbagai latar belakang rumah. Ada yang habis dimarahin orang tuanya, ada yang belum sarapan, level energi dan kekacauan emosi mereka beda-beda. Lewat operasi semut ini, mereka dipaksa ngelakuin satu kegiatan fisik yang seragam dan repetitif. Mengambil sampah, membersihkan kelas bersama-sama. Bener, ini tuh kayak nyinkronin frekuensi otak mereka sebelum benar-benar nerima pelajaran berat. Dan proses sinkronisasi otak itu didukung juga oleh pilar indah dan sehat dari program ASR ini. Contohnya gimana tuh dukungan dari pilar indahnya? Di dokumen ini disebutin ada program adopsi pohon.
Jadi, setiap kelas diwajibkan merawat taman di depan ruangannya masing-masing. Dan ini bukan sekedar buat estetika atau biar menang kompetisi sekolah ijo tingkat kota loh. Terus buat apa dong kalau bukan buat lomba? Rencana ini secara spesifik menyoroti penciptaan mikroklimat atau iklim mikro. Tanaman yang dirawat dengan rapat dan baik itu bakal menurunkan suhu di sekitar selasar kelas secara alami. Oh wow, jadi ini bisa ngurangin ketergantungan sekolah sama AC atau kipas angin yang makan listrik besar dong? Jelas, itu penghamatan biaya lagi. Tapi lebih dari itu, suhu ruangan yang sejuk secara langsung mengurangi beban kognitif atau cognitive load pada otak anak-anak. Beban kognitif berarti ngaruh ke cara mereka mikir ya? Sangat berpengaruh. Ruangan yang panas dan pengap itu memicu lonjakan hormon stres. Rentang perhatian atau attention span anak bakal menyusut drastis. Pantesan kalau kelas panas, bawaannya pengen cepet pulang aja. Betul, ditambah lagi dengan elemen sehat. Di sini kantin dilarang keras menjual makanan yang mengandung pengawet, pemanis buatan, atau pewarna tekstil. Karena gula buatan dan pewarna berlebih itu berkontribusi besar ke hiperaktivitas dan bikin anak susah fokus ya. Tepat, jadi bayangkan kombinasinya. Suhu udara diturunkan melalui taman mikroklimat dan asupan gula berlebih dipotong langsung dari sumbernya di kantin. Lewat ini semua, sekolah sebenarnya sedang merekayasa biologi para siswanya agar berada pada kondisi paling prima untuk menyerap ilmu. Gile, ini dalam banget. Ini bikin saya nyadar sesuatu nih. Gagasan ini emang benar-benar holistik ya di atas kertas, tapi sebagai pembedah dokumen, saya harus bersikap skeptis di sini. Silahkan, skeptisisme itu penting dalam analisis semacam ini. Gini, dokumen presentasi ini kan dibuat oleh yayasan untuk keperluan rapat pimpinan besok. Tentu aja bahasanya dipoles, dibikin seindah dan sesempurna mungkin. Namanya juga presentasi internal untuk para petinggi. Nah itu dia. Tapi di lapangan, ngeksekusi ini semua kan butuh energi yang luar biasa besar. Guru itu kan udah lelah banget sama urusan administrasi mengajar. Masa iya sore-sore mereka masih harus ngecekin laci meja murid satu persatu? Belum lagi potensi protes dari luar ya. Banget. Bayangin protes dari orang tua murid. Pasti ada aja yang bilang, saya bayar SPP mahal-mahal nih. Kenapa anak saya malah disuruh bersihin toilet sekolah atau nyuci tempat bekalnya yang penuh saus di rumah? Protes semacam itu sudah pasti akan muncul di awal. Terus gimana dokumen ini menjawab potensi friksi dari para pemangku kepentingan tersebut? Karena, jujur aja, sistem yang cuma ngandelin kelelahan ekstra dari guru pasti nggak akan bertahan lama. Paling sebulan 2 bulan bubar. Anda menyentuh titik paling kritis dari manajemen perubahan institusional. Itulah mengapa Yayasan Al-Hikmah nggak cuma ngandelin himbauan atau edaran kertas biasa. Terus mereka pakai apa? Mereka mendesain sebuah mekanisme pengikat struktural yang sangat kuat yang mereka sebut sebagai Fakta Integritas. Fakta integritas, kayak di lembaga pemerintahan gitu. Kurang lebih, kalau Anda perhatiin draftnya, fakta ini tuh nggak cuma ditandatangani oleh kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan dari Menara Gading. Siapa lagi yang tanda tangan? Fakta ini ditandatangani oleh perwakilan guru, ketua OSIS, dan, nah, ini yang paling krusial, ketua komite sebagai representasi mutlak dari pihak orang tua. Oh, wow. Jadi mereka melibatkan orang tua secara langsung ke dalam perjanjian moral dan formal itu ya? Betul, mengunci komitmen sejak awal. Tapi pertanyaannya, gimana cara yayasan meyakinkan komite orang tua ini? Apalagi meyakinkan orang tua yang mungkin awalnya nolak keras karena ngerasa repot anaknya harus bawa kotak makan kotor tiap hari. Caranya adalah dengan mengubah narasi ketidaknyamanan tersebut menjadi bukti tata kelola. Bukti tata kelola. Coba perjelas bagian ini. Ada satu kalimat di dalam draft presentasi ini yang menurut saya merangkum keseluruhan filosofi mereka dengan sangat indah. Kutipannya berbunyi begini, lingkuran sekolah adalah buku teks yang tidak tertulis. Keindahannya mengajarkan etika, kebersihannya mengajarkan disiplin, dan kenyamanannya mengajarkan kasih sayang. Buku teks yang tidak tertulis. Wah, itu metafora yang padat dan kuat banget ya. Mari kita bedah maknanya secara praktis. Orang tua itu kan selalu nyari sinyal atau tanda buat mastiin kalau institusi pendidikan tempat anak mereka belajar itu benar-benar kompeten. Ya pastilah, pengen yang terbaik buat anak. Tapi masalahnya, kebanyakan orang tua itu nggak benar-benar paham gimana cara mengevaluasi kurikulum matematika terbaru atau menilai metode pengajaran fisika yang kompleks. Itu terlalu teknis. Bener juga, nggak semua orang tua backgroundnya pendidik. Nah, tapi apa yang bisa mereka lihat dan evaluasi dengan mudah? Mereka bisa melihat laci meja yang bersih dan bebas dari debu. Mereka bisa melihat parkiran sepeda murid yang diatur rapi berdasarkan warna atau kelas. Mereka bisa melihat saluran air di depan sekolah yang mengalir lancar dan gak mampet.
sesuatu yang terlihat secara visual dan fisik ya? Betul. Dalam ilmu sosiologi dan ekonomi, ini disebut sebagai teori persinyalan atau signaling theory. Gimana tuh penerapannya dalam kasus ini? Jika manajemen sekolah terlihat sangat peduli, bahkan bisa dibilang militan, terhadap hal-hal yang biasanya dianggap remeh, seperti saluran pembuangan air dan kebersihan laci meja, orang tua secara otomatis akan narik kesimpulan positif. Kesimpulan kayak, kalau urusan sekecil saluran air aja dikelola dengan sangat teliti, berarti urusan masa depan akademik anak saya pasti diurus dengan tingkat keseriusan yang sama. Tepat sekali. Anda menangkap esensinya. Ketidaknyamanan anak membawa kotak makan kotor ke rumah itu justru ditransformasi menjadi pengingat fisik harian bagi orang tua. Pengingat bahwa sekolah ini tuh nggak main-main soal disiplin. Iya. Dan pada akhirnya, kepercayaan masyarakat atau public trust itu terbentuk bukan dari brosur penerimaan siswa baru yang mengilap, melainkan dari bukti empiris sehari-hari. Ini sih pasti memicu efek bola salju yang luar biasa menguntungkan bagi reputasi sekolah tersebut. Jelas, efek bola salju itu adalah pemasaran organik gratis yang paling efektif. Orang tua yang terkesan pasti bakal menceritakan kedisiplinan ini di grup percakapan WhatsApp keluarga mereka, di pertemuan arisan warga. Dari mulut ke mulut ya? Betul. Dan ketika reputasi sekolah sebagai institusi yang bersih, hijau, dan punya integritas ini menyebar luas, kemitraan eksternal tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah diakses. Maksudnya ada pihak luar yang mau masuk ngasih dana gitu? Sangat mungkin, perusahaan-perusahaan besar yang punya dana CSR atau Corporate Social Responsibility di bidang lingkungan hidup pasti bakal berebut masuk ke Al-Hikmah. Kenapa mereka berebut? Kan banyak sekolah lain. Karena perusahaan tahu investasi dana CSR mereka bakal dikelola oleh sistem yang emang udah jalan dan terbukti, bukan sekedar janji manis di proposal. Ditambah lagi, puskesmas lokal juga pasti bakal jadiin mereka sekolah percontohan untuk program kesehatan. Wah, ini luar biasa sih. Sekolah ini nggak cuma nyelesain masalah tumpukan sampah, tapi mengubah masalah itu jadi modal reputasi dan bahkan modal finansial baru. Mengubah krisis menjadi peluang dalam arti yang sesungguhnya. Jadi kalau kita merangkum apa yang bakal dipresentasikan besok di rapat pimpinan Yayasan Al-Hikmah Curug, ini tuh jauh melampaui sekedar bikin sekolah yang bersih. Sangat jauh melampaui itu. Mereka sadar kalau institusi mereka lagi berdarah-darah secara finansial dan operasional karena tumpukan sampah plastik. Tapi alih-alih cuma milih solusi gampang kayak beli tong sampah baru, mereka milih jalan yang susah. Mereka mengeksekusi Kurosaki untuk memutus rantai konsumsi sampah langsung dari titik nolnya. Benar. Mereka berani menanggung semua friksi sosial di awal. Mencabut tong sampah, memaksa siswa bawa tumbler, lalu setelah itu mereka ngisi ruang yang udah terlanjur bersih tersebut dengan program ASRI. Mereka nyasa ulang seluruh ekosistem fisiknya. Iya, mereka ngilangin efek broken windows lewat laci bersih, menciptakan keamanan emosional dari bullying, menurunkan beban kognitif murid lewat mikroklimat tanaman depan kelas. Dan yang paling brilian, ngebangun public trust lewat fakta integritas yang militan. Dan keseluruhan arsitektur perubahan ini dikendalikan oleh pemahaman mendalam tentang manajemen perilaku manusia. Mereka tahu cara mengubah kebiasaan itu bukan dengan menceramahi murid setiap pagi di lapangan. Tapi dengan ngerombak struktur insentif dan lingkungan di sekitarnya ya, sangat elegan. Sangat memukau untuk sebuah institusi pendidikan tingkat menengah. Wah, diskusi kita hari ini benar-benar ngebuka mata. Dan apa yang kita pelajari dari bedah dokumen ini, jujur aja memicu satu pertanyaan yang dari tadi cukup mengganggu pikiran saya. Pertanyaan apa itu? Dan ini juga jadi bahan refleksi buat Anda yang sedang mendengarkan, sang pembelajar. Coba renungkan ini. Jika sebuah sekolah menengah di tingkat lokal, dengan segala keterbatasan budget dan keterbatasan sumber daya manusia yang mereka punya, ternyata mampu menegakkan aturan, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Aturan yang sangat berat. Iya. Jika mereka bisa secara radikal menghapus plastik sekali pakai dari radius kehidupan mereka, dan bahkan sukses memaksa ratusan remaja yang lagi labil-labilnya buat tunduk pada kedisiplinan sesederhana laci meja yang harus bersih tanpa sisa makanan. Lalu pertanyaannya? Lalu, apa yang terjadi kalau filosofi buku teks yang tidak tertulis ini diterapkan di kantor tempat Anda bekerja sekarang? Atau di balai kota, di struktur pemerintahan kita yang lebih besar? Itu perbandingan yang sangat menohok. Kan, mengapa kita, sebagai orang dewasa yang punya wewenang, punya anggaran miliaran rupiah, punya teknologi canggih, sering kali malah terus-terusan ngandelin petugas kebersihan atau office boy cuma buat ngeberesin sisa cangkir kopi dan kertas dokumen kita yang berserakan di meja?
Sebuah ironi kedewasaan. Bener banget. Apa sih yang bikin institusi orang dewasa itu begitu resisten terhadap disiplin dasar yang ternyata justru mampu dijalankan dengan sangat berlian oleh anak-anak sekolah menengah ini? Hal itu memang memunculkan kontradiksi yang patut kita pertanyakan pada diri sendiri. Mungkin jawabannya bukan pada ketidakmampuan kita secara sistem, melainkan ya pada ketidakmauan ego kita untuk menghadapi ketidaknyamanan sementara demi ngebangun kebiasaan yang lebih baik. Ketidaknyamanan adalah harga dari sebuah perubahan. Betul sekali. Teruslah menjadi kritis dan cari tahu mekanisme di balik setiap perubahan sang pembelajar. Jangan cuma terkesima melihat hasil akhirnya yang bersih, tapi pelajari gesekan dan sistem di baliknya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.